pengampunan Allah yang luas. Umroh tuh duaan di Muhammad dan luar biasanya capek sekali. Dan yang paling capek itu pasti sa'i 7 kali putaran plus desek-desekan. Kan orang Indonesia teh paling naiknya paling lucu gitu. Giliran saya orang Turki teh ya. Kan lihat ke lampu hijau itu urusan lurus dari Hajar Aswad. Kan nengok terus salam gitu kan ya. Itu kan Bismillah ya Allahu Akbar. Pas dia nyebut Bismillah ya Allahu Akbar, saya balik ke dia, ya Allah. Aduh, mama ada jangan. Wah itu kayak joki Hajar Aswad jadinya. Joki Hajar Aswad tahu? Orang-orang yang ya gitu scam, nganter orang mau nyium Hajar Aswad tapi minta dibayar. Cirinya nyerobos setengah jalan, gitu. Miss, tawaf before, tawaf itunya tiba-tiba nyolong tawaf itu mah joki Hajar Aswad. Jadi kita kan kalau mau nyium Hajar Aswad ikut tawaf dulu baru ke pinggir, kalau bisa nyium boro-boro daripada lagi dilayakannya laki-laki semuanya sampai naik semuanya. Tidak, saya nyium sunnah tapi berdesak-desakan dengan para laki-laki yang sebenarnya itu yang lebih wajib adalah menghindari khalwat gitu ya. Jadi enggak nyerah, enggak, karena ya kata Umar bin Khattab juga itu adalah batu. Kalau bukan hanya karena Rasul yang pernah menciumnya, ya saya juga tidak akan pernah menciumnya. Kata Umar bin Khattab itu batu gitu. Dengan isyarat saja, doanya lulusan multazam itu. Udah beres di sana, sambil ya sesekali video call sama teman-teman. Udah beres di sholat maqam Ibrahim. Ingat ke teman-temannya ada teleponan, ada yang di video satu-satu, ngebacain doa titipan semuanya. Kalau nggak bisa kata Ustadz Mutawifnya, sampaikan salam aja dari kaum muslimin wal muslimat. Jadi doa-doa teh disampaikan di sananya. Ya Allah, santri-santri ya Allah semuanya diucapkan dengan udah beres maqam Ibrahim. Kemudian dari situ minum air zam-zam, masuk sa'i. Pikiran saya sa'i itu gunung dan yang kata masya Allah, kemudahan untuk zaman kita ini kayak lorong gitu, dingin, full AC, memang agak menanjak di sana. Dalam hati itu, oh gini doang, astagfirullahaladzim ya, kita nggak boleh ya, oh gini doang, pulang dari sana layak vlog itu tadi, capek sekali, astagfirullahaladzim. Pas udah dari mama dikeluarkan 2 hari ihram deh, semalam sama ibunya, alhamdulillah karena mama saya tuh suka gerak ya. Kalau ke pasar jalan kaki kan dia tinggal naik motor ya, manja sekali karena mama saya nggak bisa naik motor. Cik mama teh alhamdulillah ke Andi biasa naik motor gitu. Oh gini doang, ya Allah capeknya cik Allah teh cenahnya nauzubillah. Pikiran saya kayak bukit gitu, ternyata enggak, itu memang berbukit gitu, cekung, tapi sudah dimodifikasi pakai apa? Boleh pakai sandal ketika sa'i. Ada doanya. Jauh setengah jalan itu kalau dikonversasikan ke hampir 11 kilo. Tawaf, sa'i sama nyari jalan pulang. 11 kilo dari sini kemana? Ke Cicalengka. Dari Majalaya jalan kaki ke Cicalengka dalam 1 kali. Jadi soal umroh ini tidak hanya modal iman, mental, fisik, hati. Kan sebelumnya udah dibuat-buat sama ustaznya. Kalau nggak kuat langsung tahalul, itu sah. Saya baru 3 putaran naik Safa, ya Allah menyerah. Saya lihat anak kecil pada sa'i
kakek-kakek yang pada sa'i. Jadi pas kan ya Allah astagfirullahaladzim subhanallah walhamdulillah, pas ninggalin kicil-kicil aki-aki, ya Allah itu aki-aki, ya Allah itu anak-anak mudanya tuh sedikit. Ya Allah benar. Jadi kalau mau umroh tuh di usia muda kasih hati, sayang kepada kita banyak-banyak, ucapin terima kasih. Kurang hilang dulu di sana. Sampai ada satu jamaah bukan satu jamaahnya. Kalau masalah itu mengeluh terus. Ini, mah ganti ucapan. Alhamdulillah kamu, alhamdulillah ini, alhamdulillah itu, alhamdulillah. Oh ini Masjidil Haram. Oh iya, astagfirullah. Ketika disebutkan alhamdulillah, segala dari mudah. Nanti kemana saya itu? Kemana itu jalan? Itu menilai-lega, tinggal lega bisa langsung. Lega lah ketemu jalan. Nah, alhamdulillah leganya. Jadi bisa nampung seluruh umat muslim di dunia ya. Oh iya, ketemu mereka jalan. Wah biasanya setiap satu keluhan itu lalu langsung balas. Jadi kan apa ya? Sebutan barang siapa yang bersyukur maka akan Allah tambahkan nikmatnya. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Maka ketika kita mengeluh, Allah tambahkan lagi azab. Ini gak enak makanan teh, gak enak sepanjang hari. Jadi apa hikmahnya? Mental, hati, fisik, pikiran kita, semuanya Allah uji. Jadi persiapan di sana, persiapannya adalah ilmu, tentu saja ya. Fisik, jalan kaki, latihan, semua biar gak shock, badan tuh shock. Terus makanan juga dijaga karena cuaca oke-nya begitu kita itu marah rokok semuanya. Hati yang paling penting, lisan yang paling penting. Akhirnya waktu saya beres ikhram, sujud syukur, alhamdulillah bisa ihram. Dan udah di sana nggak happy, berhenti, senang sekali bisa bolak-balik masjid. Kecuali pas mau tawaf wada terakhir, mau pulang itu kemudian haid kembali. Ya bersyukur aja tuh gitu. Haid itu ya Allah. Karena belajar dari yang kemarin ini, jadi alhamdulillah ya Allah, saya ridho dengan ketetapan. Mungkin saya nggak tawaf wada ya, karena saya nggak mau mengucapkan perpisahan. Saya ingin kembali lagi. Gitu. Jadi terus ucapkan hal-hal yang baik. Ucapin alhamdulillah semuanya atas izin Allah. Husnuzon setiap jalan. Ketika nyebutkan menit panas itu panas sepanjang jalan. Tiris terus setiris-tirisnya. Saya anti dingin, namun saya anti panas. Pas pulang jadi switch. Abi jadi halu-halu terus. Dia jadi tiris panas tiris, sibuk terus. Nah kamu jadi sibuk, kamu jadi kipas. Di switch sama Allah. Jadi kalau lihat orang, siapa di jaket apa gitu, jangan gitu. Realistiknya buat kita. Jadi pikiran kita, hati kita benar-benar harus nilai fokus aja sama diri sendiri. Tapi pasti setiap orang ngalamin hal itu. Sama kayak di Indonesia gitu ya. Itu ketika ihram kan, ketika ihram langsung air. Coba kalau ketika ihram itu kita terapkan sepanjang kehidupan kita. Oh saya lagi ihram nih, saya harus menjaga lisan, hati, pikiran, mental semuanya. Pasti amannya dunia ini. Itu tanda-tanda. Belum lagi di setiap jalan itu Jabal, ini Jabal Uhud, ini Jabal Nur, ini Gua Hiro. Dari Gua Hiro ini ke rumah bekas Rasulullah di Mekah itu jadi perpustakaan, itu jauh luar biasa. Jadi ingat tuh ya Allah. Dan Khadijah nggak pernah mengeluh ketika mengantarkan makanan ke sejauh itu. Kita kan sa'i aja 11 kilo sama makan.
Pas pulangnya, capek abis baru, baru mana hot cream, di kamar teh karena itu, baru kaki para lengkap gitu. Jadi mikir, wah Khadijah ini gimana? Setiap harinya nganterin makanan dan nggak ada satupun keluhan di lisannya Khadijah. Kenapa sih bapaknya naik wae gunung jam naon? Luar biasa pantesan bahwa Khadijah ini menjadi istri yang satu-satunya paling berkesan di hatinya Rasul. Jadi kalau ada penemu sesuatu teh, wah pantesan ya. Kita sumur halodo ya, sumurna saat Zam-Zam pernah nggak? Zam-Zam pernah nggak? Berhenti airnya, semakin dibawa airnya semakin digali, Zam-Zam tidak pernah kering sampai ada pipa langsung ke Madinah. Dibawa lagi sama orang Madinah, dibawa lagi sama orang yang di Mekah. Pernah surut tidak? Satu bukti kekuasaan Allah dari sumur Zam-Zam. Dari sana berpikir lagi, kekuasaan Allah ya. Ini orang di luar gini butuh minum, gak pernah kering air Zam-Zam. Coba di Masjidil Haram gak ada air Zam-Zam. Banyak yang haji, pasti mereka udah mati, kehausan, kepanasan, karena kelelahan. Dari setiap beres sholat fardu pasti sholat jenazah di sana, pasti sholat jenazah. Nah ini kan pagi lagi sholat jenazah lagi, ada aja yang meninggal. Entah itu lagi ihram atau tempat duduk atau apa, pasti ada yang meninggal, wafat di sana di tanah haram. Insyaallah tabarakallah. Itu baru satu cerita tentang ihram ya. Belum lagi cerita tentang di Madinah. Wah, itu luar biasa. Madinah mengajarkan kenyamanan, ketertiban, ketenangan, tenang. Jalan ke masjid indah, kotanya tertata. Dari Mekah kita belajar kecepatan, ketepatan, keribuhan ya. Waduh, orang-orang di Mekah mah silih-silih, asharnya galak bisa beda sama di Madinah. Di Madinah meskipun sekian banyaknya orang, tapi teratur, beda sama yang di Haramah. Tapi dua-duanya juga luar biasa, meninggalkan kesan yang luar biasa. Gak ada yang mungkin gak mau ke sana, atau yang sudah kesana juga gak ada yang mungkin udah kapok, ada pasti pengen lagi, walaupun capek. Umroh yang kedua itu disebutnya umroh badal. Misalnya kita punya saudara yang meninggal ya, atau pasangan yang sudah wafat, kemudian dibadalkan. Umroh yang pertama udah sangat capek, pas besok kita ngambil lagi piknik yang terdekat di Masjid Taim di Masjid Aisyah. Siapa yang mau ikut umroh lagi? Hah? Dia kemarin juga capek, tawaf aja we, beli tiket we, baca Quran aja we di masjid, ada tawaf rukun. Tapi karena wujud cinta, makanya itu ya kita teh harus minta anak yang soleh, pasangan yang soleh. Karena kalau tidak ada itu nggak mungkin dibadalkan. Saya ingat waktu mau ngebadal itu, mama saya langsung drop sakit. Mama jangan atuh, sakit mah tuh tinggalin panas. Biasa nanti beda ini mah umroh. Untung karunya si bapak umroh badan. Coba nih mama udah 2 kali ngebalik didampingi saya satu itu umroh sunnahnya. Karunya si bapak. Makanya penting punya pasangan soleh dan solehah. Kalau kita punya pasangan yang baik, yang penting ini. Akhirnya mama saya maksakan untuk ngambil nikot, walaupun kata Ustaz tuh ya istirahat aja loh, Ustaz Asep yang namanya. Untuk istirahat aja dulu bu, minum obat dulu besok, tapi dijaga larangan ihramnya, dijaga lagi larangan ihramnya, besok ikut ihramnya. Makanya mama saya mau sendirian, otomatis dibaturan nih aminnya. Saya jaga nih larangan ihram 1 kali lagi, itu berat. Badai kacai, ya Allah, hilang, badai disabun ternyata. Seharian ngejaga larangan ihram, kayak aku pengen
Dengan ngobrol, saya lagi takut batal ihram, nggak bisa buka jilbab apa-apa. Luar biasa. Dan saya kan ngebadal, umur badal nenek saya. Terus saya nanya ke Ustaz, karena lihat kondisi mama. Ustaz, kalau dibatalin gimana tuh, ini tuh kasihan mama sakit. Ya bayar dan baru minta batal bayar dan cek mama tuh biasanya bayar dan aja bayar. Kamu mama pada istirahat beli lagi nanti obatnya besok. Akhirnya besok alhamdulillah qadarullah fit kembali ihram lagi pagi-pagi, tapi lebih pagi, subuh beres jam 9, 3 jam setengah. Luar biasa. Kita butuh pasangan yang soleh dan solehah di sini. Karena kalau enggak, terus saya punya kenalan, dia umurnya sekali, maksudnya umur wajib kan. Saya nanya, kenapa nggak umroh badal? Iya, enggak ada yang harus dibadalin, nggak usah. Saya tahu orang ini soleh. Tapi ingatlah, mungkin ada luka sebesar apa sehingga dia tidak mau membadalkan orang tuanya. Saya tidak harus mengorek-ngorek ya, cuman iya, pentingnya kita juga menjadi orang tua yang baik, sehingga doa kita ketika kita memiliki anak soleh juga mendoakan. Maka di ujung itu kan yang menjadi pahala jariah itu satu apa? Sedekah jariah atau wakaf, yang jariah yang dipakai terus kemaslahatan. Kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak cuma ilmu aja, tapi yang dimanfaatkan, yang dipakai, yang diamalkan, yang bermanfaat. Yang ketiga doa dari anak yang soleh yang mendoakan. Karena ada anak yang soleh ternyata nggak mau mendoakan ayah hidupnya. Buat apa? Ayah saya waktu hidup nggak ingat saya nggak tahu ayah saya di mana. Saya nggak soleh orang ini, tapi dia tidak mau mendoakan. Itu ya hikmahnya. Di akhirnya kita gak hanya jadi orang yang anak soleh saja, tapi mau mendoakan. Dan ketika kita menjadi orang dewasa juga, menjadi orang tua juga, jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Jadilah orang tua yang jangan durhaka kepada anak juga. Semoga sedikit penggalan cerita ini menambah rasa rindu karena ibu semua ya, menambah rasa penasaran, curious-nya. Ayo segaranya, karena niat saja nggak cukup, harus dibuktikan dengan ikhtiar. Ayo ke masjid, ayo beri salat ternyata niatnya apa deh? Kira sekadar deh, langkahkan kakinya pun dengan karena bukan harta yang mengantarkan. Saya berangkat tempatan sama teman-teman saya, sama mama saya, semuanya gratis pakai ini. Allah yang bayar. Kita tahu kisah saya umroh kan tahu ya, udah dijawab Ustaz itu ya. Alhamdulillah hadza min fadlillah. Mama saya dari saya dan anak-anak. Teman saya dari teman saya satunya lagi. Teman saya ini lagi dari suaminya. Jadi semua berangkatnya. Modal kesana tuh takwa, tawakal, harta mah kesekian. Tawakal, takwa. Masya Allah, tabarakallah. Semangatnya kata ibu, makin rindu. Saya juga jadi rindu dari beginilah mungkin ya, rindu karena ya harus merindu kembali. Alhamdulillah, kita berharap masing-masing. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lupa wa astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.